Halo Black Pals, balik lagi di acara Two Wheelers Review bareng gue Yogi Richard, udah pastinya juga bareng sama blackexperience.com. Oke, pada episode kali ini gue akan coba ngebahas skuter dari Itali. Nah, udah ada gambaran belum kira-kira apaan nih brandnya? Yang udah pasti brandnya terkenal banget di sini. Gue pun daily masih pakai brand skuter ini gitu. Kalau pengen tahu kelanjutannya, stay tune terus. Gue akan bahas habis soal skuter yang ada sebelah gue. Nah, Black Pals, ini dia nih. Skuter yang gue maksud tadi. Vespa GTS 300 Supertech. Wih, sangar ya namanya aja. Pakai Supertech gitu, berarti teknologinya emang udah top deh. Di kelasnya ini generasi yang paling, atau speknya yang paling tinggi ya. Apalagi tadi yang gue mention, dia 300 cc. Sebenarnya nggak pas 300 sih, 278 cc. Cuman generasi terbaru yaitu pakai nama Supertech. Untuk mesin nanti akan gue bahas lebih lanjut. Kita akan bahas dulu dari looks motor ini, mulai dari styling bodinya atau ada kelengkapan yang lainnya lagi. Ciri khas banget, dikasih crash yang chrome, dan yang ngebedain si GTS 300 Supertech ini, dia ada aksen-aksen kuning, kayak bisa kelihatan di sini ya sama Black Pals. Ini untuk horn cover, dikasih warna yang berbeda. Terus juga ada di sebelah sini untuk per dari sok depannya juga dikasih warna kuning. Velgnya ini ukuran 12 inci dengan ban depan itu 120/70. Udah pasti disc brake. Ukuran disc brake-nya ini 220 mili. Dan juga udah dilengkapin sama ABS pastinya. Gitu. Jadi untuk sistem pengereman sih jangan takut lah, udah canggih. Kita lanjut lagi ya. Lanjut ke bagian atas. Ini untuk lampu. Desainnya ini memang bener-bener si Vespa tuh mempertahankan desain dari zaman dulunya gitu ya. Kayak list body, ring buat lampunya juga chrome. Ini chrome juga, tapi ini sebenarnya macam-macam. Cuma untuk generasi yang si Supertech ini dibikin chrome warnanya. Lampu udah full LED gitu, walaupun lampu sen masih tetap pakai bohlam biasa. Gitu Black Pals. Kita lanjut ke bagian setang ya. Nah, di sini menarik nih karena di Vespa yang ini dia itu layarnya udah TFT, full color display 4,3 inch, jadi sangat informatif. Apalagi di sebelah kiri dari handle-nya ini ada ya biasa buat lampu sen, klakson, sama ada toggle kecil buat masuk ke dalam settingan si motor ini gitu. Jadi kita bisa geser-geser, kita pencet, itu bisa, kita bisa tahu informasi apa aja kayak jarak tempuhnya berapa kilometer lagi dengan bensin yang ada, kilometernya udah berapa jauh nih motor jalan, dan segala macam sih ada di sini. Ada lampu ABS, komplit banget ya di sini. Oh iya, yang perlu gue mention juga, si Vespa GTS 300 Supertech ini, dia udah punya connectivity namanya Vespa Mia. Jadi Black Pals tuh bisa pakai helm dengan konektivitas Bluetooth gitu, udah bisa connect langsung ke motornya ini juga gitu kan. Kontrol-kontrol di sini udah kelihatan jelas, ada tulisannya ASR ini untuk kill switch buat mesin, ada starter, fungsional lah, fungsional banget ya. Terus coba kita lanjut ke bawah, ada pegangan buat naruh kantong plastik atau apa gitu barang-barang. Dan yang asik di bagian ini nih Black Pals, ada lacinya. Cut, nih ngebuka lacinya dengan kunci. Kita puter ke posisi 1, terusnya ditekan, dia ngebuka. Yang menarik ialah
nih di dalam bagasinya ini, walaupun kecil ya, ini bagasi depan lah kita nyebutnya. Di sini ada toolbox, ada sikring-sikring yang udah kelihatan jelas, jadi gampang gitu buat ganti sikringnya. Dan yang seru nih, ini nih ada USB port nih buat ngecharge handphone, ngecharge macem-macem. Bisa colokin, taruh sini, tutup, jalan-jalan gitu. Asik kan? Terus yang sedikit berbeda nih yang gue perhatiin, di sebelah sini bodi samping, kiri kanan ya, itu ada bolong-bolong gitu. Buat apaan? Ternyata kalau Black Pals perhatiin ntar lebih detail, ini untuk keluarnya udara panas dari radiator. Yes, karena motor ini udah liquid cooled, udah pakai air, jadi butuh radiator. Nah, radiatornya ada sebelah sini sama sebelah sini, kiri kanan. Udah ada, berarti untuk di Jakarta sih udah pasti aman, mesinnya adem lah, gitu. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Oh ini juga seru nih, untuk boncengers. Nah, foot pack-nya itu bisa dilipat kayak gini Black Pals. Jadi kalau nggak dipakai, umpetin aja. Desainnya jadi rapih dan sleek gitu. Set, aluminium materialnya, keren banget ya. Jok udah didesain ergonomis banget, pas buat paha. Walaupun ini joknya lebar, tapi emang di sini dibikin mengecil biar nggak terlalu ngangkang lebar dan nyaman banget sih. Duduknya di sini dan dibonceng juga enak gitu, nggak pegel gitu. Coba gue buka joknya ya. Nah, ngebuka jok ini dari sini ada tombol unlock. Black Pals bisa lihat, ini kayaknya sih bisa muat 2 helm nih, kayaknya ya. Cuman gue belum nyobain. Ini bagasi yang di bawah jok gede banget, ekstra luas lah buat naruh barang-barang. Mungkin jas hujan juga bisa muat 2 di sini, dan kalau bagasinya diangkat langsung ke mesin. Gampang akses ke mesinnya, gampang banget. Kelihatan mesinnya. Oke, Black Pals, kita lanjut ke bagian belakang si GTS 300 Supertech ini. Kayak Black Pals bisa lihat, ini handle belakangnya, pegangan belakangnya itu dibikin dari mungkin stainless ya, jadi mengkilat gini. Emang aksen chrome-nya ini banyak banget. Di sini juga list untuk lampu belakang, ada chrome-nya. Tiang untuk handle ini juga udah di chrome, walaupun ini cover plastik aja sih, cuman dibikin chrome juga gitu. Nah, lampu belakang untuk lampu rem, lampu kecil sama lampu plat nomor ini udah full LED gitu. Jadi udah terang sih, terang banget ya. Nggak perlu khawatir untuk ganti-ganti bohlam mungkin dalam jangka waktu yang lama. Tapi ya sama kayak depan, untuk lampu sen tetap masih pakai bohlam biasa gitu. Ukuran ban belakang secara diameter velgnya sih sama 12 inch, cuman memang ban belakangnya ini lebih lebar. Dia 130/70 yang belakang. Yang depan tadi 120/70. Dan ini ban depan belakang udah tubeless dua-duanya. Single arm untuk megang roda belakangnya. Udah ABS juga gitu. Traction control juga. Nah, kan canggih. Jadi kalau Black Pals ngegas buru-buru nggak perlu takut spinning gitu si ban belakangnya ya. Ini udah computerized banget lah, udah canggih. Di bagian knalpot Black Pals bisa kelihatan juga ya di sini. Exhaust tip-nya dikasih chrome begitu, walaupun dikit banget, cuman detailnya luar biasa. Cover yang ini juga dikasih chrome. Jadi kesan elegannya tuh kerasa banget gitu ya. Karena ini emang spek tertinggi pada saat ini, si GTS 300 Supertech ini ya. Kalau Black Pals bisa ngelihat nih, water pump yang tadi gue mention sebelumnya, ada karena ada radiator udah pasti ada water pumpnya juga di sini. Oke, lihat garis-garis body buat flow udaranya ya, mempertahankan desain dari zaman dulunya aja gitu ya, bener-bener kerasa Vespa banget gitu. Mulai dari garis-garis di pijakan kaki ada 3 biji kiri kanan gitu, jadul banget. Dan
masih kepake gitu sampai sekarang. Itu yang kerennya sih kayak gitu sih menurut gue. Jadi emang tradisinya bener-bener dipertahankan sama si Vespa ini. Nah, yang ngebikin beda si GTS 300 Supertech ini sama generasi sebelumnya ialah mesin gitu. Mesin ini sebenarnya pengembangan dari mesin terdahulunya, yaitu mesin Quasar. Sama cc-nya 278 cc, cuman untuk sektor performance, tenaganya itu, horsepower-nya itu lebih besar 12% dan torsinya itu lebih besar 18% dari generasi sebelumnya. Walaupun kayak sebenarnya sih cuma ada perubahan sedikit di piston gitu, tapi bisa nambah HP-nya lumayan gitu ya. Kalau nggak salah HP maksimumnya ini 23,5 horsepower. Dengan HP motor ini bisa memproduksi 23,5 HP di putaran mesin tuh 8.250 rpm dan torsi maksimumnya itu 22 Nm di 5.250 gitu. Bedanya jauh, efisiensinya jauh. Untuk businya aja dibikin 2. Walaupun ini 1 silinder, diameter pistonnya itu 75 mili dengan stroke-nya 63 mili, full injection, udah pakai throttle body segala macem, dan engine management systemnya ini dibikin sama Magneti Marelli, ya produsen elektronik di Italia juga sih gitu. Motor ini HP-nya 23,5 horsepower di putaran mesin 8.250 rpm dan torsi maksimumnya 22 Nm di putaran mesin 5.250. Vespa nyebut mesin baru ini namanya HPE engine gitu, kayak high performance engine gitu. Kenapa? Ya karena dengan pembaharuan dari pistonnya tadi dan percikan api di busi, dia ada 2 kali percikan setiap pembakaran gitu. Jadi ada pre sama yang actual, dan itu semuanya udah computerized, udah diatur sama ECU, makanya HP dan torsinya bisa nambahnya lumayan banyak gitu. Walaupun ngomongin cc-nya sama aja daripada generasi sebelumnya. Oke, Black Pals. Kita balik lagi ngebahas mesin HPE ya, si High Performance Engine dari Vespa GTS 300 Supertech ini, yang udah pasti sih jauh lebih presisi desain mesinnya, konstruksi mesinnya di dalam internalnya gitu. Jadi emang gap-gapnya tuh lebih rapet dan lebih efisien. Sama yang gue ngerasain juga jauh lebih halus mesin, penyalur tenaga dari mesin ke roda belakang itu dia pakai gearbox CVT, continuously variable transmission automatic gitu. Tensioner armnya juga udah lebih halus dan pembaharuannya memang banyak banget dan berasa banget gitu. Paul. Untuk asupan udara, motor ini menggunakan single throttle body, 4 klep yang pasti dengan diameter klepnya itu 3 mili lebih besar daripada generasi yang sebelumnya. Makanya powernya juga bisa nambah, torsinya bisa nambah, dan jauh lebih halus sih memang mesinnya. Walaupun cc-nya sama kayak generasi sebelumnya, powernya ini nambahnya lumayan besar gitu. Mungkin sekarang waktunya gue nyobain gas-gas dikit gitu. Apa sih rasanya si GTS 300 ini? Oke, Black Pals, stay tune. Setelah kita utak-atik sedikit nyari konektivitasnya kayak bagaimana, akhirnya semua perangkat udah nyambung, helm nyambung ke si Vespa Mia ini, handphone juga nyambung via Bluetooth ya pastinya. Dan sekarang gue sambil jalan-jalan bisa ngedengerin lagu di helm gue karena kebetulan dapet helm yang ada Bluetooth-nya. Yang tadi gue pernah mention dengan konektivitas si Vespa Mia ini, MIA. Jadi kalau Black Pals bisa lihat di displaynya ini berubahnya jadi peta, jadi penunjuk jalan gitu ya. Emang simpel sih, cuma belok kiri, belok kanan gitu, gambarnya kelihatan. Dan di sini juga ada informasi tentang lagi lagu apa nih sekarang gitu. Judul lagunya ada
Komplit banget deh. Keren banget ya. Seru banget ya. Gua merasa ter-entertain dengan baik dan benar gitu. Bener-bener super tight banget ya. Untuk pengalaman berkendara, ya itu tadi secara general fun. Braking sistemnya oke. Apalagi udah ABS, tadi sempat ngerep pasir juga sangat ngebantu banget si ABS-nya. Terus throttle response oke, cuman yang baru gue sempat kotak-katik tadi karena ada aplikasinya dan connect ke motor ini lewat si Vespa Mia. Jadi di aplikasi itu kalau kita udah masukin data-data motor apa segala macam udah connect sama motor yang ini, kita tuh bisa tahu sampai detail karena udah ada data loggingnya gitu di mana di dalam dunia motorsport data logging itu penting banget dan kita bisa tahu segala macam detail sampai ke bukaan gas itu maksimumnya berapa persen gitu, ketahuan semua via handphone. Simpel banget. Nah, Black Pels emang untuk performa mesin nggak maksimum karena gue ada kecurigaan mungkin di lock atau ditahan, jadi nggak full all out karena ini motor untuk test ride. Dan ternyata benar, pas gue cek di data logging yang tadi gue mention, itu cuman mungkin kurang lebih sampai 20% aja, sempat ke 80 sebentar, habis itu diturunin lagi gitu. Jadi emang gue ngerasain juga motor ada ndut-ndutan dan gue yakin ini pasti di setting yang nggak all out gitu. Oke, Black Pels, untuk motor yang sangat stylish dan teknologinya tinggi banget kayak begini, fun to ride di Indonesia ini dilepas dengan harga 153 juta on the road gitu. Tinggal Black Pels, hitung-hitung aja kira-kira worth it nggak nih? Nah, menurut gue sih kalau untuk kenyamanan riding jauh sih oke banget ya. Apalagi itu tadi teknologinya udah sangat-sangat advance, udah maju banget dan bener-bener bisa interaktif gitu antara kita dan motor gitu. Gitu aja. Mungkin kalau Black Pels ada saran-saran atau komen bisa tulis di bawah saran motor apa lagi selanjutnya yang perlu kita bahas atau Black Pels pengen tahu. Jangan ragu-ragu, tulis aja. Jangan lupa juga buat like, subscribe sama loncengnya dipencet juga. Jadi Black Pels bisa dapat info-info atau update-update terbaru di sekitar dunia modifikasi di Indonesia hanya di blackexperience.com.